Sementara itu pemirsa, realisasi penerimaan pajak mulai menunjukkan perlambatan signifikan usai situasi global tidak lagi bersahabat dengan ekspor nasional. Dan Menteri Keuangan menjelaskan hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi pendapatan pajak yang pertumbuhannya melambat jauh dibanding posisi yang sama di tahun lalu. Nasib penerimaan negara yang terlalu menggantungkan pada ekspor komoditas pada akhirnya harus dibayar mahal. Tahun ini pun ketika ekspor komoditas menciut, maka pemerintah harus putar otak supaya roda anggaran dalam APBN tetap berjalan. Sehingga Menteri Keuangan mengakui bahwa ekspektasi penerimaan pajak tahun ini akan lebih lambat dari tahun lalu. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2023 tercatat 830,29 triliun rupiah. Secara kumulatif, realisasi penerimaan pajak dari Januari hingga Mei 2023 tumbuh sebesar 17,7%. Atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 53,5%. Berdasarkan kinerja bulanan, penerimaan pajak pada Mei 2023 hanya tumbuh sebesar 2,9% dibandingkan dengan posisi pada April 2023. Kalau kita lihat kinerja penerimaan per bulan ya, baik yang disebut gross secara per bulan maupun gross kumulatif, ini memang menunjukkan penerimaan pajak pertumbuhannya makin melandai atau menurun. Pertumbuhannya tidak sekuat seperti awal tahun. Karena memang tahun lalu pertumbuhannya itu sudah sangat tinggi. Kalau kita lihat sebelah kiri 53,5% grossnya Januari-Mei tahun lalu. Ini tahun ini masih tumbuh 17,7%. Jadi kita tumbuh masih double digit mendekati 20% di atas pertumbuhan yang sudah tinggi tahun lalu. Ini hal yang tentu patut kita syukuri dan kita jaga. Sri Mulyani mengakui bahwa kinerja penerimaan hingga Mei 2023 memang melandai dan tidak sekuat jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh high base effect, di mana pertumbuhan penerimaan pajak pada 2022 sudah sangat tinggi. Selain itu, pertumbuhan yang rendah jika dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.